Namaku Alia. Usiaku 32 tahun, dan aku sudah menikah hampir 7 tahun dengan seorang pria bernama Dimas. Jika dilihat dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Kami punya rumah sendiri, kebutuhan tercukupi, dan tidak pernah ada masalah besar yang terlihat. Tapi ada satu hal yang perlahan hilang dari pernikahanku. Kehangatan. Dimas bukan suami yang buruk. Dia pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu memastikan semua kebutuhan kami terpenuhi. Hanya saja, dia terlalu sibuk. Pagi hari, dia berangkat saat aku masih terlelap. Malam hari, dia pulang ketika aku hampir tertidur. Kadang kami makan malam bersama, tapi tanpa banyak percakapan. Lebih sering, dia sibuk dengan ponselnya atau langsung beristirahat karena lelah. Aku pernah mencoba mempertahankan kedekatan itu. Aku kangen kita yang dulu, kataku suatu malam, berharap dia mengerti. Dimas hanya menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis. Aku capek. Alia, kita ngobrol lain kali ya. Lain kali. Besok. Nanti. Kata-kata itu terus berulang, sampai akhirnya aku lelah menunggu. Rumah ini tetap sama. Tidak ada yang berubah secara fisik. Tapi suasananya terasa kosong. Hari itu, hujan turun sejak siang. Aku berdiri di depan rumah, memandangi jalanan yang basah, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang aku pikirkan. Mungkin aku hanya merasa sendirian. Di tengah suara hujan, aku melihat seorang pria mendorong gerobak bakso. Langkahnya pelan, bajunya sedikit basah, tapi wajahnya terlihat tenang. Dia berhenti tepat di depan rumahku. "Bakso, Bu?" tanyanya. Aku sempat ragu. Aku sebenarnya tidak terlalu lapar. Tapi entah kenapa, aku mengangguk. Aku duduk di kursi teras, menikmati semangkuk bakso hangat di tengah hujan yang belum reda. Pria itu berdiri tidak jauh, menunggu kalau aku butuh sesuatu. "Enak, Bu?" tanyanya dengan nada santai. Aku mengangguk pelan. "Iya, enak." Dia tersenyum kecil. "Kalau kurang, bilang ya. Saya tambahin kuahnya." Percakapan itu sangat sederhana. Tidak ada yang istimewa. Tapi ada sesuatu yang berbeda, yang sulit aku jelaskan. Mungkin karena sudah lama, tidak ada yang menyapaku dengan cara seperti itu. Bukan soal baksonya. Bukan juga soal hujan. Tapi tentang perasaan diperhatikan, walau hanya sebentar. Setelah dia pergi, aku kembali masuk ke dalam rumah. Sepi lagi. Namun sejak hari itu, ada satu hal kecil yang mulai berubah dalam rutinitasku. Aku mulai memperhatikan waktu. Waktu di mana? Gerobak bakso itu biasanya lewat di depan rumahku. Awalnya, aku tidak menganggapnya penting. Aku hanya berpikir, itu kebetulan. Tapi semakin hari, aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak lagi membeli bakso hanya karena lapar. Aku membeli karena aku menunggu momen itu. Momen singkat, di mana seseorang menyapaku, mendengarkanku, dan membuatku merasa tidak sendirian. Dan tanpa aku sadari, itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar semangkuk bakso. Hari-hari setelah itu berubah, tanpa benar-benar terasa berubah. Aku masih menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, membereskan rumah, menyiapkan kebutuhan Dimas, lalu menghabiskan waktu sendirian. Tidak ada yang berbeda, setidaknya dari luar. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai bergeser. Setiap sore,
Tanpa sadar, aku mulai melirik jam lebih sering. Menunggu waktu yang bahkan dulu tidak pernah aku pedulikan. Dan ketika suara roda gerobak itu akhirnya terdengar dari kejauhan, entah kenapa, hatiku ikut berdebar. Bakso, suaranya terdengar seperti biasa. Aku keluar rumah, berusaha terlihat biasa saja. Seolah-olah aku memang hanya ingin membeli makanan. Seperti biasa, Bu? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Iya, seperti biasa. Padahal, sebenarnya tidak ada yang benar-benar biasa lagi. Hari itu, aku memberanikan diri bertanya, "Namanya siapa?" Dia sedikit terkejut, lalu menjawab, "Raka, Bu." Aku mengangguk pelan. "Alia." Untuk pertama kalinya, kami saling menyebut nama. Dan sejak saat itu, semuanya terasa berbeda. Hari demi hari, percakapan kami mulai berubah. Dari yang awalnya hanya soal bakso, menjadi obrolan ringan tentang cuaca, tentang jalanan yang macet, bahkan tentang hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Tapi justru dari hal-hal kecil itu, aku merasa hidup kembali. Sering hujannya akhir-akhir ini, kataku suatu sore. Raka tersenyum. "Iya, Bu, tapi hujan juga bikin orang jadi lebih banyak di rumah. Lebih hangat." Aku terdiam sejenak. Hangat. Kata itu terasa asing sekaligus dekat. "Kalau rumahnya memang hangat," jawabku pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk, seolah mengerti sesuatu yang tidak aku ucapkan. Dan anehnya, aku merasa dimengerti. Dimas tetap sama. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Pulang larut, sibuk dengan pekerjaannya, dan semakin jarang benar-benar melihatku sebagai seorang istri, bukan sekadar seseorang yang tinggal bersamanya. Suatu malam, aku mencoba lagi. "Kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya?" kataku hati-hati. "Iya, lagi banyak proyek," jawabnya singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Aku menunggu. Mungkin ada kelanjutan. Tapi tidak ada. Percakapan itu berhenti begitu saja. Dan saat itulah, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku takut. Aku mulai membandingkan. Membandingkan seseorang yang hanya hadir beberapa menit setiap hari dengan seseorang yang seharusnya selalu ada untukku. Sore itu, hujan kembali turun. Seperti biasa, aku sudah menunggu. Ketika Raka datang, aku tidak langsung bicara. Aku hanya duduk diam, memegang mangkok bakso yang masih mengepul. "Lagi kepikiran sesuatu, Bu?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Lalu, tanpa benar-benar sadar, aku mulai bercerita. Tentang kesepianku. Tentang rumah yang terasa kosong. Tentang perasaan yang selama ini aku simpan sendiri. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Aku bahkan tidak yakin apakah itu hal yang benar. Tapi saat itu, rasanya seperti bendungan yang akhirnya pecah. Dan Raka hanya mendengarkan. Tanpa menghakimi. Tanpa menyela. Tanpa terburu-buru. "Itu pasti berat, ya?" katanya pelan setelah aku selesai. Hanya itu. Tapi entah kenapa, kata-kata sederhana itu terasa lebih berarti daripada semua percakapan yang sudah lama hilang dari hidupku. Sejak hari itu, aku tidak hanya menunggu kehadirannya. Aku mulai membutuhkan momen itu. Momen di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Momen di mana aku merasa tidak sendirian.
Tapi jauh di dalam hati kecilku, aku tahu ini mulai melewati batas yang seharusnya tidak aku lewati. Hanya saja, aku belum siap untuk berhenti. Dan tanpa aku sadari, perasaan yang awalnya kecil itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Sesuatu yang perlahan akan mengubah segalanya. Aku mulai menyadarinya justru dari hal-hal kecil yang tak bisa lagi aku sembunyikan dari diriku sendiri. Aku tidak lagi sekadar menunggu suara gerobak itu. Aku mulai mengkhawatirkan jika suara itu tidak datang. Suatu sore, hujan tidak turun. Langit cerah, jalanan ramai. Tapi satu hal yang biasanya ada, tidak muncul. Raka tidak lewat. Awalnya aku mencoba bersikap biasa saja. Mungkin dia lewat lebih awal. Atau mungkin mengambil jalur lain. Tapi semakin waktu berjalan, perasaan tidak nyaman itu semakin membesar. Aku berdiri di depan rumah lebih lama dari biasanya. Menatap jalanan, berharap melihat sosok yang sama. Namun sampai langit berubah gelap, dia tidak pernah datang. Dan saat itulah aku tersadar, sesuatu dalam diriku telah berubah. Ini bukan lagi soal bakso. Ini bukan lagi sekadar obrolan ringan. Aku kehilangan sesuatu yang bahkan bukan milikku. Malam itu, Dimas pulang seperti biasa. Ada makan malam? Tanyanya singkat sambil membuka sepatu. Ada, jawabku pelan. Kami makan bersama, tapi pikiranku tidak ada di sana. Aku hanya diam, sesekali menatap ponselku tanpa alasan jelas. Menunggu sesuatu, atau seseorang yang bahkan tidak mengirim pesan. Kamu kenapa? Tanya Dimas tiba-tiba. Aku sedikit terkejut. Enggak apa-apa. Dia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Seperti biasa, tidak melanjutkan. Dan entah kenapa, kali ini aku tidak kecewa. Karena sebagian dari diriku sudah tidak lagi berharap darinya. Keesokan harinya, aku menunggu lagi. Dengan perasaan yang aneh. Campuran antara harapan dan ketakutan. Dan akhirnya, suara itu terdengar. Roda gerobak yang berderit pelan di aspal. Aku langsung keluar, mungkin terlalu cepat. Raka terlihat sedikit berbeda. Wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum. Kemarin gak jualan, ya? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Iya, Bu, agak kurang enak badan, jawabnya. Ada rasa lega yang langsung memenuhi dadaku. Terlalu besar untuk sesuatu yang seharusnya sederhana. Oh, sekarang sudah mendingan? Alhamdulillah, sudah. Aku mengangguk, tapi tidak langsung bicara lagi. Ada jeda yang terasa lebih dalam dari biasanya. Bu Alia kemarin nungguin ya? Tanyanya tiba-tiba dengan nada setengah bercanda. Aku terdiam. Seharusnya aku bisa tertawa. Atau menyangkal dengan santai. Tapi yang keluar justru kejujuran yang tidak sempat aku tahan. Iya. Hening. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa bersembunyi di balik alasan. Dan dari tatapan Raka, aku tahu. Dia menyadarinya. Sejak hari itu, semuanya berubah lebih cepat dari yang aku kira. Aku mulai berdandan sedikit lebih rapi setiap sore. Bukan untuk keluar, tapi hanya untuk duduk di teras rumah. Aku mulai memperhatikan kata-kataku saat berbicara dengannya. Memilih kalimat yang bahkan tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Dan yang paling menakutkan,
Aku mulai membandingkan perasaan yang aku miliki untuk dua pria yang seharusnya tidak pernah berada di posisi yang sama. Dimas adalah suamiku, pria yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Tapi Raka adalah seseorang yang justru membuatku merasa ingin pulang. Suatu sore, saat langit kembali mendung, aku duduk lebih dekat dari biasanya. "Capek ya dorong terus setiap hari?" tanyaku. Raka tersenyum kecil. "Capek sih, tapi ya harus dijalani." "Sendirian?" Dia mengangguk. "Dari dulu memang sendiri." Aku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu dalam jawabannya yang terasa dekat denganku. Sendiri. Kami mungkin hidup di dunia yang berbeda, tapi perasaan itu sama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa dimengerti. Aku merasa terhubung. Namun di balik semua itu, ada satu suara kecil dalam hatiku yang terus berbisik. Ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa kehilangan. Dan akhirnya, aku berhenti melawan. Aku membiarkan semuanya mengalir, tanpa memikirkan kemana ini akan membawaku. Karena saat itu, yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku merasa hidup kembali. Meski, mungkin aku sedang berjalan menuju sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Aku tahu itu. Aku sangat tahu. Tapi anehnya, aku tidak berhenti. Hari-hari berlalu, dan tanpa sadar, kebiasaanku berubah semakin jauh. Jika dulu aku hanya menunggu di teras, sekarang aku mulai memastikan aku selalu ada saat Raka datang. Bahkan jika itu berarti menunda pekerjaan rumah. Bahkan jika itu berarti berbohong pada diriku sendiri. "Bu Alia sekarang jadi sering di luar ya?" kata Raka suatu sore sambil tersenyum tipis. Aku ikut tersenyum, mencoba terdengar santai, biar nggak bosan di dalam terus. Padahal, aku tahu alasannya bukan itu. Dan mungkin, dia juga tahu. Obrolan kami kini tidak lagi sekadar ringan. Ada sesuatu yang berubah, menjadi lebih dalam, lebih pribadi. "Dulu saya juga pernah punya seseorang," kata Raka tiba-tiba suatu hari. Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Terus, sekarang?" Dia tersenyum, tapi ada luka di matanya. "Udah nggak ada." Aku tidak bertanya lebih jauh. Tapi entah kenapa, aku merasa ingin tahu. "Dia pergi?" tanyaku pelan. Raka menggeleng. "Bukan, saya yang ditinggalkan." Hening. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang tiba-tiba terasa berat. "Sejak itu, saya biasa sendiri," lanjutnya. "Jadi ya, nggak terlalu berharap lagi sama siapa-siapa." Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku tepat di tempat yang paling rapuh. Karena tanpa sadar, aku mulai merasa aku adalah orang yang sedang dia harapkan. Dan itu membuat segalanya semakin berbahaya. Di rumah, aku mulai berubah. Aku jadi lebih sering tersenyum sendiri saat mengingat percakapan kecil kami. Aku mulai memegang ponsel lebih lama, walau tidak ada pesan yang masuk. Dan yang paling jelas, aku mulai menyembunyikan sesuatu dari Dimas. Suatu malam, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, melamun. "Kamu lagi mikirin apa?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak. Nggak apa-apa."
Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Belakangan ini kamu beda. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Beda gimana? Kayak lebih sering sendiri. Tapi bukan yang biasa, katanya pelan. Aku menahan napas sejenak. Ini pertama kalinya dia benar-benar memperhatikanku. Dan ironisnya, itu terjadi saat hatiku mulai menjauh. Aku cuma lagi capek aja, jawabku cepat. Dimas mengangguk pelan. Tapi aku bisa melihat dia tidak sepenuhnya percaya. Sejak malam itu, aku mulai lebih hati-hati. Aku tidak ingin dia tahu. Aku tidak ingin semuanya hancur. Tapi di saat yang sama, aku juga tidak ingin kehilangan apa yang aku rasakan saat bersama Raka. Aku berada di antara dua dunia. Dunia yang seharusnya aku pertahankan. Dan dunia yang diam-diam ingin aku miliki. Sore itu, hujan turun lagi. Seperti hari pertama aku bertemu dengannya. Aku duduk di teras, memegang mangkok bakso yang mulai dingin, karena aku terlalu sibuk menatapnya. "Kenapa, Bu?" tanya Raka pelan. Aku menggeleng. "Cuma lagi mikir aja." "Boleh tahu?" tanyanya hati-hati. Aku ragu. Ini adalah batas yang selama ini belum benar-benar aku lewati. Jika aku bicara, semuanya akan berubah. Tapi jika aku diam, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahan ini. Akhirnya, aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan. "Aku nyaman ngobrol sama kamu." Hening. Raka tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah. Lebih dalam, lebih serius. Dan saat itulah, aku tahu. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Karena setelah kalimat itu keluar, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti sebelumnya. Dan tanpa aku sadari, aku tidak hanya menyembunyikan perasaanku dari suamiku. Aku juga mulai menyembunyikan diriku sendiri. Dan mungkin itulah titik di mana semuanya benar-benar berubah. Bukan lagi soal rasa nyaman. Bukan lagi soal kesepian. Tapi tentang pilihan. Pilihan yang aku tahu salah. Tapi tetap aku dekati, sedikit demi sedikit. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Aku gelisah tanpa alasan yang jelas. Pekerjaan rumah terbengkalai, pikiranku terus melayang. Dan seperti biasa, semua itu bermuara pada satu hal. Menunggu. Saat sore datang, aku sudah duduk di teras lebih awal dari biasanya. Hujan belum turun, tapi langit mendung, seperti menyimpan sesuatu yang akan pecah. Dan ketika Raka akhirnya muncul, ada sesuatu dalam tatapannya yang langsung membuatku diam. "Bu Alia," suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku berdiri. "Kenapa?" Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku, seolah sedang menimbang sesuatu. "Saya boleh ngomong sesuatu?" tanyanya hati-hati. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengangguk pelan. "Saya tahu ini mungkin gak benar," katanya pelan. "Tapi, saya juga gak bisa bohong sama diri saya sendiri." Aku menahan napas. "Apa maksudnya?" Raka menarik napas panjang. "Setiap hari saya kesini, awalnya cuma jualan, lanjutnya. Tapi sekarang, saya nunggu momen ini." Dunia seolah berhenti sesaat. Aku tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya mendengarkan. "Saya tahu ibu punya suami,"
Katanya lagi. Saya tahu batasnya harus di mana. Dia berhenti sejenak. Tatapannya turun, lalu kembali padaku. Tapi saya juga tahu, saya nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Hening. Kata-kata itu adalah sesuatu yang selama ini aku rasakan, tapi tidak pernah berani aku ucapkan. Dan sekarang, semuanya terucap. Nyata. Tak bisa lagi disangkal. Aku juga, jawabku pelan, hampir seperti berbisik. Aku bahkan tidak ingat kapan aku memutuskan untuk jujur. Semuanya terasa mengalir begitu saja. Aku juga nunggu kamu datang. Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Raka menatapku. Lebih dalam dari sebelumnya. Dan saat itulah, jarak di antara kami terasa semakin dekat. Terlalu dekat. Hujan akhirnya turun. Deras. Seperti hari pertama kami bertemu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi batas yang jelas. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Alia, panggilnya pelan. Itu pertama kalinya dia menyebut namaku tanpa jarak. Tanpa bu. Tanpa batas. Dan entah kenapa, aku tidak menghentikannya. Aku tidak tahu siapa yang melangkah lebih dulu. Aku juga tidak tahu kapan semuanya berubah dari sekadar percakapan menjadi sesuatu yang lebih. Yang aku ingat hanyalah, aku berdiri di depannya. Terlalu dekat untuk mundur. Dan terlalu jauh untuk kembali. Dan dalam satu momen yang terasa sangat singkat, semua batas itu runtuh. Raka menarikku ke dalam pelukannya. Hangat. Tenang. Dan salah. Sangat salah. Waktu seperti berhenti. Aku tidak melawan. Aku tidak menjauh. Justru, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dipeluk, bukan hanya secara fisik, tapi juga perasaanku. Namun di saat yang sama, air mataku jatuh. Bukan karena bahagia. Bukan juga karena sedih. Tapi karena aku tahu. Aku sudah melewati garis yang tidak seharusnya aku lewati. Aku perlahan melepaskan diri. Menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Aku harus masuk, kataku pelan. Raka tidak menahan. Dia hanya mengangguk dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah yang terasa berat. Setiap langkah seperti mengingatkanku pada satu hal. Aku bukan lagi Alia yang sama. Malam itu, Dimas pulang seperti biasa. Dia menyapaku, makan malam, lalu duduk di sampingku. Semua terlihat normal. Tapi di dalam diriku, tidak ada lagi yang normal. Saat dia duduk di dekatku, entah kenapa, aku justru merasa asing. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah hanya karena berada di dekat suamiku sendiri. Aku berbaring di tempat tidur malam itu, menatap langit-langit dalam diam. Pikiranku penuh. Perasaanku kacau. Dan satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kalau ini baru awalnya, sejauh apa lagi aku akan jatuh? Karena yang paling aku takuti sekarang bukan lagi ketahuan. Tapi, aku mulai takut. Aku tidak ingin berhenti. Dan ketakutan itu justru menjadi kenyataan yang paling menakutkan. Hari-hari setelah pelukan itu, tidak ada yang benar-benar kembali seperti sebelumnya. Aku mencoba menjauh. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kesalahan sesaat.
Sebuah kelemahan yang tidak akan terulang. Tapi setiap kali sore datang, setiap kali suara roda gerobak itu terdengar, semua niat itu runtuh begitu saja. Aku tetap keluar, tetap duduk di tempat yang sama, dan tetap menatapnya dengan perasaan yang kini tidak bisa lagi aku sembunyikan. Tidak ada lagi kata "bu", tidak ada lagi jarak. "Hari ini capek?" tanyanya suatu sore. Aku menggeleng pelan. "Kamu?" "Lumayan, tapi kalau kesini, rasanya beda," jawabnya sambil tersenyum tipis. Kalimat sederhana itu cukup untuk membuat hatiku kembali goyah. Seharusnya aku berhenti. Seharusnya aku mengakhiri ini sejak kemarin. Tapi kenyataannya, aku justru semakin tenggelam. Namun, sesuatu mulai berubah. Bukan dari Raka, tapi dari rumahku sendiri. Dimas mulai memperhatikan. Awalnya hanya hal kecil. "Kamu sering banget di luar sekarang," katanya suatu malam. Aku mencoba tersenyum santai. "Biar nggak bosan aja." Dia mengangguk, tapi kali ini tatapannya tidak lepas dariku. Seperti sedang mencari sesuatu. Hari berikutnya, dia pulang lebih cepat lagi. Dan tanpa aku sadari, itu adalah awal dari sesuatu yang hampir menghancurkan semuanya. Sore itu, aku sedang duduk di teras. Seperti biasa, Raka berdiri di depanku. Kami sedang berbicara pelan, lebih dekat dari biasanya. "Alia," katanya pelan. Aku menatapnya. Dan dalam momen itu, aku lupa segalanya. Lupa siapa aku. Lupa di mana aku berada. Yang ada hanya perasaan yang semakin sulit dikendalikan. "Alia." Suara itu tiba-tiba memecah semuanya. Aku langsung membeku. Suara itu sangat aku kenal. Sangat dekat. Dan sangat tidak seharusnya ada di saat itu. Perlahan, aku menoleh. Dimas berdiri di depan pagar. Menatap kami. Tatapannya tidak marah. Tapi justru terlalu tenang. Dan itu jauh lebih menakutkan. Aku langsung berdiri. Tanganku gemetar. "Dimas, kamu kok pulang cepat?" Suaraku bergetar, berusaha terdengar normal. Dia tidak menjawab. Matanya bergantian menatapku, lalu ke Raka. "Ini siapa?" tanyanya singkat. Raka langsung menunduk sedikit. "Saya, tukang bakso, Pak." Hening. Beberapa detik terasa seperti menit. Dan setiap detiknya terasa seperti menghimpit dadaku. "Oh ya?" jawab Dimas pelan. Dia melangkah mendekat. Tidak ada emosi yang jelas di wajahnya. Dan justru itu membuatku semakin takut. "Sering lewat sini?" tanyanya lagi. "Iya, Pak," jawab Raka. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku tahu ini tidak terlihat biasa. Tidak dengan caraku duduk terlalu dekat. Tidak dengan cara kami saling menatap tadi. Semua terlihat salah. "Alia," panggil Dimas tanpa mengalihkan pandangan dari Raka. "Iya." "Kamu beli bakso tiap hari sekarang?" Pertanyaan itu sederhana, tapi nada suaranya penuh makna. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu ini bukan lagi tentang bakso. "Iya, kadang-kadang," jawabku akhirnya. Dimas mengangguk pelan. Lalu, untuk pertama kalinya, dia menatapku langsung. Dalam, tajam, dan seolah
mencoba membaca semua yang aku sembunyikan. Oke, katanya singkat. Lalu dia berbalik, masuk ke dalam rumah. Begitu saja, tanpa marah, tanpa bertanya lebih jauh. Dan justru itu membuat semuanya terasa jauh lebih buruk. Aku berdiri diam. Tubuhku terasa lemas. Raka tidak bicara. Aku tidak bicara. Karena kami sama-sama tahu. Ini sudah tidak aman lagi. Aku harus masuk, kataku pelan. Raka mengangguk. Tapi kali ini tidak ada senyum. Tidak ada kehangatan. Hanya kekhawatiran. Saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, setiap langkah terasa semakin berat. Karena aku tahu, Dimas mungkin tidak berkata apa-apa sekarang. Tapi itu bukan berarti dia tidak melihat. Bukan berarti dia tidak curiga. Dan yang paling menakutkan, bukan saat semuanya sudah terbongkar, tapi saat dia mulai menyusun semua potongan kebenaran dalam diam. Itulah yang sebenarnya paling menghancurkan. Bukan teriakan, bukan kemarahan, tapi diamnya Dimas setelah hari itu. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Kami duduk di ruang yang sama, tapi seperti berada di dunia yang berbeda. Dimas tidak banyak bicara, tidak bertanya. Dia hanya diam. Dan setiap detik keheningan itu terasa seperti hukuman. Alia, panggilnya akhirnya. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Iya. Kamu bahagia nggak sama aku? Pertanyaan itu langsung menghantam dadaku. Aku tidak siap. Aku ingin menjawab iya. Seharusnya aku menjawab itu. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Dan diamku sudah menjadi jawaban. Dimas tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sejak kapan? Tanyanya pelan. Jantungku seperti berhenti. Apa? Aku mencoba mengulur. Dia menatapku. Kamu pikir aku nggak lihat? Air mataku mulai menggenang. Semua yang aku sembunyikan ternyata tidak pernah benar-benar tersembunyi. Dari cara kamu nunggu di luar, lanjutnya. Dari cara kamu pegang mangkok itu lebih lama dari biasanya. Suaranya masih tenang. Tapi setiap kata seperti membuka luka. Dari cara kamu senyum, yang udah lama gak pernah aku lihat, tapi bukan buat aku. Air mataku jatuh. Aku tidak bisa lagi menyangkal. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku cuma kesepian, kataku akhirnya, suara bergetar. Kalimat itu jujur, tapi juga menyakitkan. Dimas mengangguk pelan. Aku tahu, jawabnya. Aku terkejut. Kamu tahu? Iya, katanya pelan. Aku tahu aku sibuk. Aku tahu aku kurang ada buat kamu. Dia menatapku dalam-dalam. Tapi aku gak pernah nyangka kamu akan cari itu dari orang lain. Kalimat itu membuatku benar-benar hancur. Maaf, bisikku lirih. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua penjelasan terasa tidak cukup. Semua alasan terasa salah. Masih sejauh mana? Tanyanya. Aku terdiam. Pertanyaan itu lebih berat dari yang sebelumnya. Aku ingin berbohong. Aku ingin menyelamatkan semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih jujur.
Baru, aku berhenti sejenak, menahan tangis. Baru sampai pelukan. Hening. Dimas menutup matanya sebentar. Seperti menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar marah. Kenapa nggak berhenti? Tanyanya pelan. Aku menangis. Karena aku merasa hidup lagi, jawabku jujur. Dan mungkin itulah kalimat yang paling menyakitkan yang pernah aku ucapkan padanya. Dimas tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena hancur. Jadi selama ini, aku yang bikin kamu mati rasa ya, katanya lirih. Aku menggeleng cepat. Bukan gitu. Tapi kamu milih orang lain buat merasain hidup itu lagi, potongnya. Aku tidak bisa menjawab. Karena itu benar. Malam itu, semuanya terbuka. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada dua orang yang sama-sama terluka dengan cara yang berbeda. Aku butuh waktu, kata Dimas akhirnya. Aku menatapnya. Maksudnya, aku nggak bisa langsung anggap ini nggak pernah terjadi, lanjutnya. Tapi aku juga belum tahu, aku harus gimana. Air mataku kembali jatuh. Aku mau memperbaiki ini, kataku lirih. Dimas menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa membaca perasaannya. Kalau kamu memang mau memperbaiki, katanya pelan. Berhenti dulu dari semuanya. Aku mengangguk cepat. Aku tahu, ini satu-satunya jalan. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Menatap ponsel di tanganku. Nama Raka ada di sana. Pesan terakhirnya belum aku balas. Jari-jariku gemetar. Hatiku terasa ditarik kedua arah. Satu, menuju sesuatu yang salah tapi membuatku merasa hidup. Dan satu lagi, menuju sesuatu yang benar tapi penuh luka untuk diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar harus memilih. Bukan lagi tentang perasaan. Bukan lagi tentang kesepian. Tapi tentang siapa yang akan aku lepaskan demi memperbaiki semuanya. Malam itu terasa sunyi, tapi penuh keputusan. Aku menatap layar ponselku lama. Nama Raka masih ada di sana. Pesan terakhirnya sederhana, tapi cukup untuk membuat hatiku kembali goyah. Kamu nggak apa-apa. Kalimat itu dulu terasa hangat. Sekarang justru terasa berat. Jari-jariku gemetar. Aku tahu, jika aku membalas pesan itu, semuanya akan kembali seperti kemarin. Aku akan kembali menunggu. Kembali berharap. Dan perlahan, kembali jatuh lebih dalam. Tapi kali ini, aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Dengan napas yang tertahan, aku mengetik perlahan. Kita harus berhenti. Aku berhenti sejenak. Air mataku jatuh. Ini salah, dan aku nggak mau menghancurkan semuanya lebih jauh. Aku menatap tulisan itu lama, seolah berharap kata-kata itu menghilang dengan sendirinya. Tapi tidak. Ini kenyataan yang harus aku hadapi. Dengan satu gerakan, aku menekan tombol kirim. Tidak butuh waktu lama. Balasan dari Raka muncul. Aku ngerti. Hanya 2 kata. Tapi entah kenapa, itu terasa lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Maaf kalau aku bikin semuanya jadi begini. Air mataku semakin deras. Aku ingin membalas. Ingin mengatakan bahwa ini bukan sepenuhnya salahnya. Bahwa aku juga
menginginkan semua itu. Tapi aku tahu, semakin aku bicara, semakin sulit aku pergi. Jadi aku memilih diam. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar melepaskan. Keesokan harinya, sore terasa berbeda. Aku tetap berdiri di depan rumah. Bukan untuk menunggu, tapi untuk menghadapi kenyataan. Dari kejauhan, aku melihat gerobak itu lewat. Langkahnya tetap sama. Sosoknya tetap sama. Tapi kali ini, dia tidak berhenti. Dan aku tidak memanggil. Kami hanya saling menatap sekilas. Cukup untuk mengerti bahwa semuanya telah berakhir. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Rumah ini masih terasa sama, tapi suasananya berbeda. Lebih jujur. Lebih terbuka. Meski masih penuh luka. Dimas tidak langsung kembali seperti dulu. Dia masih menjaga jarak. Masih menyimpan rasa kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya, dia tetap ada. Dan kali ini, aku yang berusaha mendekat. Aku minta maaf, kataku suatu malam. Dimas tidak langsung menjawab. Aku tahu, maaf nggak cukup, lanjutku. Tapi aku mau memperbaiki ini. Pelan-pelan, kalau kamu masih mau. Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, Dimas menarik napas. Aku juga salah, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku terlalu sibuk, sampai lupa kalau kamu juga butuh ditemani, lanjutnya. Air mataku jatuh lagi. Untuk pertama kalinya, kami saling mengakui kesalahan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Perjalanan kami tidak langsung mudah. Ada hari-hari di mana kami kembali canggung. Ada malam-malam di mana keheningan masih terasa berat. Tapi kali ini, kami tidak lari. Kami belajar untuk kembali berbicara. Tentang hal kecil. Tentang perasaan. Tentang hal-hal yang dulu kami anggap tidak penting, sampai akhirnya semuanya hampir hilang. Aku tidak akan pernah melupakan Raka. Bukan karena aku masih menginginkannya, tapi karena dia adalah pengingat bahwa sesuatu yang kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang besar jika dibiarkan. Bahwa kesepian bisa menyesatkan jika tidak dihadapi. Dan bahwa satu langkah kecil yang salah bisa membawa kita sangat jauh dari tempat seharusnya kita berada. Sekarang, aku masih di rumah yang sama. Bersama orang yang sama. Tapi dengan cara yang berbeda. Lebih sadar. Lebih hati-hati. Dan lebih menghargai apa yang hampir hilang. Karena pada akhirnya, aku belajar satu hal yang tidak akan pernah aku lupakan. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat. Kadang, ia tumbuh dari hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dan saat kita menyadarinya, kita sudah berdiri terlalu dekat dengan kehancuran.